Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan saya dan teman-teman saya kali ini. Jadi di video kali ini saya akan mempresentasikan ya hasil dari penelitian kami yaitu deteksi tingkat kematangan buah apel ana menggunakan CNN berbasis arsitektur ResNet 50. Nah, untuk anggota kami itu sudah tampil di layar ya. Ada saya sendiri, Jordi, teman saya Rizandi Agung Baskara, Zahri Aksa Daud, Muhammad Rizal Kurniawan, dan Ahmad Sugierta. Yang mana kami berlima dari Prodi Teknik Informatika Universitas Widya Gama Malang. Oke, untuk latar belakang dari penelitian kami, apel ana merupakan varietas unggulan dari Malang dan Batu dengan kualitas yang sangat dipengaruhi oleh tingkat kematangannya. Penilaian kematangan secara manual bersifat subjektif dan kurang efisien, terutama untuk skala industri. Lalu CNN atau Convolutional Neural Network dapat digunakan untuk klasifikasi citra buah secara otomatis dan akurat. Arsitektur, arsitektur ResNet 50 memiliki kemampuan unggul dalam klasifikasi gambar termasuk mendeteksi kematangan buah. Nah, untuk permasalahannya, ini bagaimana cara mengidentifikasi tingkat kemakan buah apel, ana secara otomatis dan akurat. Nah, ini kan masih banyak nih yang belum bisa membedakan tingkat kematangannya. Bisa jadi yang kita beli itu belum matang seperti itu. Terus yang kedua, bagaimana arsitektur CNN ResNet 50 dapat dimanfaatkan untuk klasifikasi citra buah. Dan yang terakhir, seberapa tinggi sih tingkat akurasi dan konsistensi model dalam mengenali tiga kelas kematangan, yaitu mentah, setengah matang, dan matang. Oke, untuk di permasalahan ini ada revisi, yaitu di kelasnya yaitu ada matang, mentah, dan busuk. Ada tiga kelas itu ya, jadi direvisi itu. Tujuan penelitian, silakan teman saya, Mas Rizal. Oke, di sini saya akan melanjutkan dari Mas Jordi tadi, yaitu tujuan penelitian. Yaitu yang pertama merancang sistem klasifikasi kematangan apel ana berbasis GNN ResNet 50. Lalu yang kedua itu mengevaluasi performa model dengan akurasi, precision, recall, dan F1 score. Next, next Mas Jordi. Lalu selanjutnya itu manfaat penelitian, yaitu yang pertama memberikan solusi otomatis untuk klasifikasi tingkat kematangan buah yang lebih cepat dan akurat. Lalu yang kedua itu membantu petani dan distributor dalam proses sortasi buah secara efisien. Lalu yang ketiga menjadi referensi ilmiah untuk mengembangkan teknologi klasifikasi buah berbasis AI dan computer vision. Lalu yang terakhir itu mendukung adopsi teknologi pertanian modern, smart farming di Indonesia. Lalu selanjutnya itu batasan masalah. Nah, batasan masalah itu yang pertama jenis buah yang diklasifikasikan hanya sebatas pada apel ana. Lalu gambar diambil dengan pencahayaan seragam untuk menjaga konsistensi data. Lalu selanjutnya arsitektur CNN yang digunakan hanya ResNet 50 tanpa membandingkan dengan metode lain. Lalu yang terakhir itu klasifikasi dibatasi pada tiga tingkat kematangan yaitu mentah, tengah matang, dan matang. Next. Nah, lalu yang ini tinjauan penelitian sebelumnya. Contoh seperti Prasetyo et al. Tahun 2020, RGB dan tekstur 90% akurasi. Lalu yang selanjutnya untuk Ningsi et al. 2021, CNN, akurasinya lebih dari 95%. Lalu yang terakhir itu Setiawan et al. 2021, sensor NIRS. Next.
Selanjutnya akan dijelaskan teman saya, yaitu Zahri Akas Daud. Nah, Baik, melanjutkan dari pembahasan yang disampaikan oleh teman-teman saya sebelumnya, yakni terkait metodologi penelitian. Nah, adapun jenis metodologi penelitian yang kami gunakan itu jenisnya yang berupa terapan kuantitatif, yakni sumber datanya itu kami dapat dari dataset publik berupa Kaggle, pencahayaan maupun pencahayaan seragam. Kemudian alat yang digunakan itu berupa Google Colab, Python, serta TensorFlow. Next. Nah, untuk arsitektur CNN ResNet 50 itu inputnya itu 224 kali 224 pixel. Untuk layernya itu ResNet 50 plus fully connected. Kemudian untuk outputnya 3 kelas yang tadi direvisi, yakni mentah, matang, dan busuk. Kemudian untuk optimizer itu ada Adam LR0.0001, epochnya 50, dan early stoppingnya 10. Next. Kemudian untuk pemrosesan dan augmentasi itu kami melakukan resize, kemudian normalisasi, yang ketiga rotasi, flipping zoom, dan ataupun brightness adjustment. Kemudian untuk evaluasi modelnya, itu kami menggunakan akurasi, presisi, recall, F1 score, dan confusion matrix. Next. Nah, mungkin untuk hasil itu nanti dijelaskan oleh teman kami selanjutnya. Baik, sekarang kita akan membahas hasil dari pengujian klasifikasi tingkat kematangan apel ANA. Dari hasil yang kami harapkan, kita mengharapkan akurasi berada di atas 80% dengan generalisasi yang baik dan prototipe dari sistem klasifikasi otomatis berbasis AI dengan kontribusi dari para petani dan juga industri buah. Di sini kami menguji tiga rasio perbandingan. Untuk yang pertama ini kita menggunakan 90:10. Dari hasil uji kami, kita mendapatkan akurasi validasi yakni 90% dengan performa model yang konsisten pada data validasi. Dengan prototipe awal yang telah dikembangkan dan diuji. Next. Nah, yang selanjutnya kami menggunakan perbandingan 80:20. Hasil yang kami harapkan yakni akurasi berada di atas 80% dengan generalisasi yang baik juga. Untuk hasil sementara yang kami dapat yakni kami mendapatkan akurasi validasi sebesar 90% dengan performa konsisten yang pada data validasi. Lalu selanjutnya. Ya, selanjutnya kami di sini juga menggunakan perbandingan rasio 70:30. Sama seperti sebelumnya, akurasi yang kami harapkan di sini mencapai di atas 80%. Dan hasil yang kami dapatkan saat ini, yakni akurasi validasi kami mendapatkan sekitar 90% kurang lebih. Begitu. Mungkin selanjutnya. Mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk kesimpulannya, dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan arsitektur CNN
ResNet 50 efektif dalam mengklasifikasikan tingkat kematangan buah apel anak ke dalam 3 kategori, yaitu mentah, setengah matang, dan matang. Kemudian sistem klasifikasi otomatis yang dikembangkan berhasil mencapai akurasi validasi hingga 90% pada skenario tertentu. Meskipun pada skenario lain hasilnya masih belum optimal, hal ini mengindikasikan bahwa kualitas dan jumlah data latih serta proses fine tuning memiliki peran penting dalam meningkatkan performa model. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi awal yang berarti dalam penerapan teknologi deep learning untuk mendukung proses klasifikasi buah secara otomatis dan dapat menjadi dasar bagi pengembangan lebih lanjut di bidang pertanian dan industri buah. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Kami membuka kritik dan saran demi penyempurnaan penelitian ini. Oke guys, terima kasih telah menonton video kami. Semoga video kami bisa bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.